Mawar menuding Inara telah menyembunyikan rahasia besar terkait hubungannya dengan Insanul Fahmi. Mawar yang mengaku telah mendampingi Inara Rusli dalam berbagai kegiatan selama kurun waktu yang signifikan, membeberkan detail yang ia ketahui secara langsung. Ia menegaskan bahwa isu pernikahan siri antara Inara dan Insanul Fahmi adalah fabrikasi semata. Mereka sama sekali tak pernah nikah siri, ujar Mawar kepada awak media dengan nada suara yang terdengar tegas namun syarat kekecewaan. Kemana-mana dulu soalnya Inara bareng terus sama saya, karena saya adalah asistennya. Saya tahu dengan jelas kronologinya, tidak ada pernikahan siri itu. Pernyataan ini tentu saja menciptakan kejutan besar mengingat sebelumnya, baik Inara Rusli melalui kuasa hukumnya maupun Insanul Fahmi telah secara terbuka mengakui bahwa mereka sempat melangsungkan pernikahan secara agama siri pada tanggal 7 Agustus 2025. Bahkan, pengakuan tersebut muncul di tengah laporan dugaan perzinaan dan perselingkuhan yang diajukan oleh istri sah Insanul Fahmi, Wardatina Mawa. Pernikahan siri tersebut bahkan diklaim sebagai upaya menghindari dosa zina. Lebih lanjut, Mawar menjelaskan bahwa keputusannya untuk buka suara dilatar belakangi oleh rasa ketidakadilan dan kekesalan karena terus-terusan menyaksikan Inara dan Insanul Fahmi membodohi masyarakat dengan narasi palsu itu. Saya tak tahan lagi melihat mereka berdua yang terus-terusan membodohi masyarakat dengan alibi pernikahan siri itu, tegas Mawar. Publik berhak tahu kebenarannya. Ada banyak pihak yang dirugikan oleh pengakuan palsu ini. Jika klaim Mawar benar, ini akan mengubah total landscape kasus ini dari sekadar kasus poligami siri tanpa izin menjadi kasus dugaan perzinaan dengan adanya pembohongan publik yang dapat membawa konsekuensi hukum dan sosial yang jauh lebih berat bagi kedua pihak. Pernyataan Mawar ini datang di tengah panasnya kasus dugaan perselingkuhan yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dengan terkuaknya klaim bahwa pernikahan siri tersebut hanyalah alibi, kredibilitas Inara Rusli di mata publik berada di titik nadir. Inara Rusli yang dikenal publik dengan citra yang agamis dan sebagai figur yang berani melawan kasus perselingkuhan di masa lalunya, kini justru dihadapkan tudingan serius tentang integritas pribadinya. Publik secara masif mempertanyakan konsistensi antara penampilan luar yang santun dengan perbuatan yang dituduhkan. Klaim Mawar ini diprediksi akan menjadi pukulan telak yang mungkin menandai akhir karir Inara Rusli di dunia infotainment. Kepercayaan publik yang selama ini menjadi modal utama bagi selebritas dipertanyakan secara fundamental. Berbagai pihak kini menanti tanggapan resmi dari Inara Rusli maupun Insanul Fahmi terkait tudingan mantan asisten ini. Pihak kepolisian juga diharapkan segera menyelidiki fakta baru yang terungkap ini untuk memastikan penegakan hukum yang adil. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi figur publik mengenai pentingnya transparansi dan kejujuran, mengingat sorotan publik yang intensif dapat dengan mudah membongkar setiap lapisan kebohongan sekecil apapun itu. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Inara Rusli maupun Insanul Fahmi mengenai klaim terbaru dari Mawar. Publik kembali digegerkan oleh babak baru dalam pusaran skandal yang melibatkan selebritas Inara Rusli dan pengusaha Insanul Fahmi. Alhamdulillah Allah kasih aku kelebihan buat cepet deket sama orang tua gitu kan. Jadi kayak aku tahu kayak kan Mawa masih ada neneknya. Aku nggak bisa datang ke rumah orang tuanya karena orang tuanya mau Mawa waktu itu jadi polisi. Iya, apalagi abangnya Mawa dua-dua itu polisi kan. Dua-dua polisi. Kalau macam-macam kita salah langkah ya udah selesai gitu kan. Tapi abangnya baik. Nah, aku tahu di situ aku nggak bisa lagi datang ke rumah orang tuanya, jadi aku datang ke rumah neneknya. Bawa martabak sama bawa buah. Martabak bangka atau martabak telur, Bang? Martabak telur, bangka telur yang spesial. Yang spesial ya. Banyak daging, Dam. Banyak daging. Oke. Pas apa namanya? Pas ditolak kan sempat ditolaknya kan banyak gitu. Maksudnya iya. Abang nggak ngedown apa gitu maksudnya ini. Iya, makanya ini belum selesai nih. Makanya tadi aku datang ke rumah neneknya. Terus ya udah aku yang ngomong macam-macam lah segala macam gitu kan. Alhasil neneknya suka sama aku gitu kan. Disitulah baru aku bilang, "Nek, Insan mau nikah sama cucu nenek yang namanya Mawa," gitu kan. Nah, tapi orang tuanya Mawa belum ngasih. Nah, jadi dari situ nenek Mawa langsung oh yaudah nanti aku bilangin. Diplomasi ya. Diplomasi bagus. Ya, bagus. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini ada info lagi
Lanjutan dari Inara Rusli tentunya ya. Setelah diterpa masalah, Inara dan Mawa, istri Syah, memilih untuk berdamai. Dan mereka berdua berpelukan untuk saling menguatkan dan saling memaafkan. Bahwa itu semua kehendak Allah. Masya Allah, indahnya saling memaafkan dan Allah pasti akan meridhoi pahala keduanya, guys ya. Nah, itu info yang lanjut ya. Tadi kalian mungkin sudah melihat beberapa infonya terkait Inara Rusli ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru yang lagi viral terkait Inara Rusli atau pembahasan kasus-kasus yang lain. Kalian bisa cek di Beranda channel aku ya, YouTube aku. Nah, ini kita lihat ya dan kita tonton, kemudian kita reaction seperti biasa, guys ya. Dan kita tonton bareng. Ini beneran Mawa atau ada yang bilang, aku komentarnya ya, ada yang bilang ini Viti lama waktu Inara mau buka cadar ya, yaitu Umi Pipik, katanya sih seperti itu ya. Ada komentar seperti itu dari netizen tentunya ya, salah satu netizen. Karena dia masangin dulu. Ya buka nggak apa-apa ya. Inara Rusli tak kuasa menahan tangis saat memberikan pernyataan terkait dirinya yang diisukan menjadi orang ketiga. Inara secara khusus menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang masih memberikan dukungan serta kepercayaan kepadanya. Semuanya menjadi jelas setelah Insanul Fahmi secara terbuka mengakui telah menikahi Inara secara siri. Meski demikian, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa Inara juga merupakan korban karena sejak awal perkenalan Insan mengaku berstatus lajang. Waduh. Apa ini? Bentar, Farhat Abbas bongkar video CCTV nikah siri dan Insanul Fahmi ya. Bacakan dulu ya. CCTV di rumah Inara adalah milik pribadi yang jika digunakan atau disebarkan oleh mantan suami yang cemburu, maka mantan itu bisa dipidana penyebaran video mesum. Nanti yang masuk penjara adalah mantan suami dan istri suami barunya kalau dia bekerja sama gitu. Karena ini yang disebarkan ini kan bukan masalah perselingkuhan, tapi adanya CCTV sebagai bukti. Nah, kok bisa ya mantan suami masih punya link CCTV, passwordnya lah. Lantai rumah 3 mantannya, di lantai 3 rumah mantannya. Terus ngintip mantannya lagi berhubungan badan sama suami atau sama istri sirinya. Terus rekaman CCTV-nya dikasih lagi sama istri daripada suami poligami daripada mantan istrinya. Artinya ini adalah bentuk kerjasama kejahatan informasi transaksi elektronik dan parah banget. Nah, kemudian saya itu klien kami diajak ta'aruf dan Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2006 ya. Lalu saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, ya, khawatirnya menjadi dosa. Ya. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu, ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005, ya, dimana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Insan maupun dari saudara klien kami, gitu ya. Apa yang saya sampaikan itu dengan persoalan-persoalan hukum ke depan itu sudah terlihat di depan mata. Kasus ini menurut saya menjadi sengkarut tidak seringan yang dibayangkan. Ini bisa menyeret 4 orang. Menyeret Insanul Fahmi, Inara, Mawa, bahkan Virgon. Waduh ya. Yang dipinang laki-laki. Ini ungkapan kecewa Ustaz dari Inara berbohong soal Insan di kajian searah. Yang mengatakan aku ada masalah sama istriku, aku lagi ada problem, aku mau bercerai dan sebagainya, ada proses cerai. Jangan terlalu mudah dipercaya gitu. Kemudian kalian langsung menerima, nanti konsekuensinya malah jadi mengganggu rumah tangga orang kan gitu. Jadi kan nggak baik. Ya kalau urusan Inara sama Insan ini memang aku tidak dilibatkan sama Inara,
nggak pernah dia cerita sama aku. Insan pun juga aku pertama sekali dia ketemu waktu itu di pengajian terakhir itu, dan itu pengajian bukan majelisku, aku juga sebagai undangan di sana ya, itu yang dibuat oleh Inara dan teman-temannya. Aku tiba-tiba jadi terlibat gitu, bingung juga hanya gara-gara foto, orang pikir aku menyembunyikan, aku menutup-nutupi. Nah, aku udah berkali-kali aku klarifikasi, aku tidak dilibatkan dan tidak tahu mana urusan ini, itu aja. Ya, netizen kalau masih ngomong juga itu serah kalian lah. Aku dibully gara-gara ini juga, banyak juga nyerang aku. Cuma kenapa aku jadi diserang gitu kan? Ini urusan Inara dan dia nikah di bulan Agustus, aku ketemu bulan Oktober. Dan itu pun Inara nggak bisi-bisi sama aku, mesti kan bisa dia bisi-bisi. Udah aku udah nikah, kan bisa aja kan. Nah, tapi waktu mengenalkan pun dia masih membilang nih calonnya Ina gitu. Ya mungkin dia masih menunggu waktu yang tepat yang untuk mengumumkan ya. Kita pahamilah psikologi orang semua. Nah, yang jelas ya, kalau ada kemarin CCTV itu, saya sedikit tenang karena mereka sudah menikah, itu aja. Ya, saya kaget juga ya kalau terjadi perzinahan, kan saya kaget juga kan, udah ngaji, udah taklim dan sebagainya. Menikah kan halal kan, itu aja. Tidak hanya Ustadz Dery Sulaiman yang turut terkena imbasnya atas pengakuan Insanul Fahmi, yang secara terbuka mengaku jika sudah menikah siri dengan Inara Rusli, tetapi juga guru majelis kajian searah, Kiai Ahmad Mahrus Iskandar atau yang lebih dikenal Gus Mahrus, yang tidak luput menjadi sorotan. Seperti diketahui, baik Inara maupun Insan sama aktif menghadiri kajian teman searah di berbagai tempat. Alhasil majelis teman searah yang diasuh Gus Mahrus ikut terkena dampaknya. Bahkan tidak sedikit yang menyarankan agar Gus Mahrus mengambil tindakan tegas terhadap Inara dan Insan. Waduh, itu dia guys infonya terkait Inara Rusli ya dan Insanul Fahmi. Mungkin kalian punya reaksi atau komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih tentunya sudah hadir. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.